Hao ingin sekali menjadi seperti Lu Yun, tetapi harus menyerah pada kenyataan, jadi dia menetapkan tujuannya pada tahap inti emas dipandang rendah oleh orang lain. Tapi kata-kata Lu Yun mengguncang semangatnya. Periode inti emas bukanlah batas atas, melainkan batas bawah. Mata Ding Hao panas dan dia berkata, Tuan Pavilion, apakah ada cara Anda dapat membantu saya menerobos batasan? Sangat sulit untuk mengubah kultivasi, tetapi jika Ding Hao mulai berlatih teknik ini di Pavilion Yuntian sejak usia muda, dia dapat mencapai tahap jiwa baru lahir pada batas tertinggi. Namun, karena dia mengubah kultivasi, dia dapat mencapai tahap ramuan emas. Meskipun itu sangat kuat. Lu Yun tidak langsung menjawab, tapi tiba-tiba berkata, kamu bisa menunjukkan padaku cara melakukan kungfu dulu. Tapi saya belum mulai berlatih teknik transformasi, kata Ding Hao dengan malu. Kalau begitu gunakan teknik roh asli yang telah kamu latih sebelumnya. Bagus. Ding Hao mengangguk, lalu diam-diam melafalkan formula seni bela diri, dan energi sebenarnya beredar di tubuhnya. Karena dia tidak memiliki seni bela diri yang cocok, dia mengayunkan tinjunya sesuka hati. Lu Yun diam-diam membuka mata sejati Daoxuan. Pada saat ini, aliran energi sejati di tubuh Ding Hao terlihat jelas di mata Lu Yun. Buku, Rahasia Naga dan Harimau, sepertinya sangat cocok untuk anak ini. Lu Yun membantu Ding Hao menganalisanya dengan serius, tapi tiba-tiba dia sepertinya telah menemukan dunia baru dan tidak bisa menahan tawa, haha, bukan. Ini tidak apa-apa. Ternyata ketika Lu Yun menggunakan mata sejati Daoxuan untuk mengamati lintasan pergerakan Ding Hao, bintang Dao ketiga di tubuhnya berubah lagi, dan dia benar-benar meniru serangkaian teknik roh asli. Lu Yun telah menyalin latihan lanjutan Sekte Xuanri Kerak buku Daoxing dengan membaca buku sebenarnya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia juga bisa menyalin latihan dengan memperhatikan gerakan orang lain. Bukankah itu berarti di masa depan, selama kamu menangkap seseorang dan bertarung, kamu bisa meniru skill lawan? Ini benar-benar keterampilan ajaib. Lu Yun tidak bisa menahan tawa. Tuan Pavilion, saya tahu saya buruk, tetapi ejekan Anda terlalu keras. Ding Hao berhenti melatih keterampilannya dan berkata dengan kesal. Lu Yun tahu bahwa dia telah salah paham, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Aku telah menerima pelatihan profesional dan tidak akan mengolok-olok orang lain sesuka hati. Petik 2. Ding Hao, apakah menurut Anda saya akan mempercayainya? Lu Yun mengabaikannya dan terus membenamkan dirinya dalam bintang Dao ketiga. Tidak ada perbandingan, dan dia tidak tahu betapa berbedanya kumpulan, teknik roh asli, yang disalin dari versi yang beredar di dunia spiritual. Sadarlah, Lu Yun berkata, tidak perlu mempraktikkan serangkaian latihan yang Anda minati sebelumnya. Ding Hao menjadi tegang dan bertanya, apakah karena bakatku terlalu buruk? Tidak, aku punya serangkaian teknik yang lebih cocok untukmu. Tunggu sebentar. Naskah sebelumnya telah diberikan kepada Lu Qinghe, dan akan memakan waktu lama untuk memilahnya, jadi Lu Yun kembali ke kamar dan menyalin Jue Naga dan Harimau lagi. Kamu pasti sangat menyukai teknik ini. Ketika kamu berhasil mempraktikkannya, aku akan memberimu 3 keterampilan seni bela diri yang cocok. Baiklah, kamu bisa pergi ke paviliun Kung Fu kami untuk meminjamnya. Setelah Ding Hao menguasai teknik naga dan harimau, Lu Qinghe seharusnya hampir memilah manuskripnya, dan mereka pasti akan menaruhnya di paviliun Kung Fu. Tentu saja, hanya mereka yang setia pada paviliun Yuntian yang berhak memiliki akses ke teknik pinjaman ini. Pada hari-hari berikutnya, Ding Hao bekerja keras untuk berkultivasi, dan Lu Yun juga tidak menganggur. Dia mencari peluang di mana-mana untuk mengumpulkan ramuan emas untuk menerangi cermin penciptaan penangkap surga, sehingga menyimpan lebih banyak bayangan tinju mayat ilahi. Sangat damai. Baru setelah beberapa sosok dengan aura luar biasa tiba di Kunlun, kedamaian pun pecah. Lu Yun awalnya mengira bahwa orang-orang dari Kekaisaran Shen Huo akan didahulukan. Peri Qingling berkata di awal bahwa setelah segel api ilahi di tangan Luoli dibangunkan, kerajaan api ilahi akan merasakannya dan kemungkinan besar akan mengirim orang untuk mencari Luoli. Namun faktanya adalah orang pertama yang datang ke pintu tersebut bukanlah keluarga kerajaan Kekaisaran Shen Huo, melainkan sekelompok orang lain. Orang yang dia cari bukanlah Luoli, tapi Lin Qingtan. Pemimpinnya, seorang wanita yang tampak berusia 18 tahun, memiliki penampilan yang agak mirip dengan Lin Qingtan, dan sosok yang sama, dengan masing-masing gunung lebih tinggi dari yang lain. Sungguh raksasa yang kekanak-kanakan. Ketika wanita itu tiba di paviliun Yuntian bersama 3 majikannya, Lu Yun pada pandangan pertama melihat bahwa orang ini memiliki semacam hubungan darah dengan saudara perempuan keduanya, Lin Qingtan. Adik perempuan, nama keluarga saya Yang, dan kata itu adalah Wan. Wanita itu memperkenalkan dirinya, lalu berkata, saya datang ke Kunlun kali ini untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Lu Yun mengetahuinya dan menanyakannya, merasa sedikit tertekan. Bagaimana orang-orang ini menargetkan paviliun Yuntian dan langsung mempertanyakan diri mereka sendiri sebagai master paviliun begitu mereka datang.
Jelas ada sesuatu yang salah. Yang Wan menyipitkan matanya dan menatap Lu Yun, dan bertanya, apakah kamu mengenal seorang gadis dengan Qingding di tubuhnya? Tidak tahu. Lu Yun awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, tetapi kemudian dia memikirkannya. Jika mereka dapat menemukan tempat ini dengan akurat, pasti ada cara untuk mendeteksi aura Sister King Tan, jadi dia berubah pikiran dan bertanya, siapa kamu? Aku ibunya. Yang Wan tertawa dan kata-katanya mengejutkan. Lu Yun memang kaget. Ibu, biasanya, pada usia Suster King Tan, ibunya pasti berusia lebih dari 40 tahun, tetapi orang di depannya sepertinya baru berusia 18 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi ibu Suster King Tan? Tidak percaya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kelihatannya tidak seperti itu. Mengapa mereka tidak mirip? Yang Wan bertanya dengan menarik. Kamu terlihat berusia setidaknya 18 tahun. Lancang. Segera setelah Lu Yun selesai berbicara, seorang master di sebelah Yang Wan menegur, kami berasal dari keluarga alkemis di wilayah tengah. Bukankah normal jika nyonyanya tinggal selamanya? Ternyata penampilan tersebut disebabkan oleh konsumsi pil. Tak heran jika proporsi antara wajah dan tubuh tidak begitu serasi. Lu Yun tiba-tiba sadar. Yang Wan melirik ke arah ahlinya dan berkata, Cao Tuo, pria tampan ini jelas-jelas memujiku karena muda dan cantik. Kenapa kamu begitu galak? Pria lurus. Cao Tuo buru-buru membungkuk dan berkata, Nyonya memberiku pelajaran. Yang Wan memandang Lu Yun, tersenyum lembut dan berkata, saya pikir kamu pasti mengenal putri saya. Tahu, Lu Yun ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan mengakui. Kamu jujur. Saat Yang Wan berbicara, tubuh halusnya tiba-tiba bergetar, dan dia tanpa sadar melihat ke satu arah, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Anak perempuan, Lin Qingtan berjalan ke arahnya, matanya dipenuhi warna yang tak terlukiskan. Apakah wanita di depanku ini ibuku? Suasana hati Lin Qingtan sangat rumit. Yang Wan tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Bahkan jika dia mengakui bahwa dia adalah ibu Lin Qingtan, akan sulit bagi kebanyakan orang untuk mempercayainya. Sampai saat dia melihat Lin Qingtan, matanya menunjukkan cahaya lembut kasih sayang. Ini jelas bukan penampilan yang bisa ditunjukkan oleh seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Putri, bisakah kita meluangkan waktu sebentar untuk berbicara? Yang Wan berkata dengan lembut. Lin Qingtan mengangguk dengan air mata berlinang. Meski tidak ada kenangan tentang ibunya di benaknya, namun kasih sayang keluarga yang lebih kental dari air ini membentuk pemahaman diam-diam di hati kedua belah pihak saat mereka bertemu saat ini. Ibu dan anak perempuannya mengobrol lama sekali. Ketika Yang Wan kembali, samar-samar Lu Yun masih bisa melihat air mata di pipinya. Namamu Lu Yun, kan? Qingtan sudah memberitahuku tentang hubunganmu, dan aku tahu kalian tidak bisa hidup tanpa satu sama lain, tapi ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Kamu ingin membawa Sister Qingtan ke wilayah tengah, karena dengan mengikutiku, masa depannya akan mudah tertunda, kan? Sebelum Yang Wan selesai berbicara, Lu Yun mengucapkan kata-kata berikut untuknya. Yang Wan tampak terkejut, bagaimana kamu tahu? Haha, karena aku sudah terbiasa. Lu Yun tersenyum mengejek. Ya, saya sudah terbiasa. Saat saya di dunia sekuler, ada ibu Suster Qing Cheng, Jiang Lan, dan saat saya di Kunlun, ada ibu Wang Bining, Lu Qingye bukankah dia tidak layak untuk mereka, putri? Jaga pikiran tetap tenang. Tunggu saja kesempatan untuk menamparkan wajahnya. Yang Wan mengangguk dan berkata, selama kamu mengerti, ayo lakukan ini. Saat kita bertemu pertama kali, aku akan memberimu hadiah. Yang Wan Su melambaikan tangannya, dan sebuah kuali hijau jatuh di depan Lu Yun. Gayanya persis sama dengan yang ada di tubuh Lin Qingtan, tetapi auranya lebih kuat daripada yang ada di tubuh Lin Qingtan. Lu Yun pernah mendengar seseorang dari sekte dan yang berkata bahwa ada dua kuali Qing di Xuanhuo, satu Yin dan satu Yang. Yang ada di tubuh Sister Qingtan adalah kuali Yin, jadi yang diberikan Yang Wan kepadanya saat ini tidak diragukan lagi adalah Yang kuali. Bukankah peninggalan Kaisar Qing sangat berharga? Dia sebenarnya rela menyuruh dirinya pergi. Lu Yun mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Yang Wan berkata, terimalah hadiah ini, dan kamu serta Qingtan tidak akan lagi menjadi saudara kandung. Apa katamu? Mata Lu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Pantas saja kamu rela memberikan dirimu Qingding yang begitu berharga. Ternyata kamu ingin memutuskan hubungan dengan Suster Qingtan, bahkan saudara kandung. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam, hadiah yang kamu berikan sangat berharga, tetapi jika kamu ingin menggunakan hal seperti itu untuk membuatku melepaskan Sister Qingtan, maafkan aku tidak bisa melakukannya. Kamu dapat mengambil mengembalikannya, aku tidak repot-repot memintanya. Lu Yun menamparkan Qingding dengan telapak tangannya, seolah melampiaskan ketidakpuasannya, Qingding itu bergemuruh ke arah Yang Wan. Salah satu master di sekitar Yang Wan, Cao Tuo, sudah lama tidak senang dengan Lu Yun dan menegur lagi, nak, jangan terlalu berterima kasih. Cao Tuo, mundur. Yang Wan mengambil Qingding dan berteriak. Ibu, mundur. Wajah Yang Wan menjadi dingin.
Cao Tuo tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mundur ke belakangnya. Yang Wan memarahi, di masa depan, kamu tidak boleh menyela tanpa izinku. Ya, Cao Tuo tidak mau menyerah, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Jika dia tidak diizinkan untuk menyela, maka dia tidak akan menyela. Setelah meminum Cao Tuo, Yang Wan menatap Lu Yun lagi, tersenyum dan berkata, saya pikir kamu salah paham. Lu Yun tidak senang, kesalahpahaman apa yang bisa terjadi. Bukankah Anda orang-orang yang merasa benar sendiri, semuanya memiliki gaya yang sama? Yang Wan tampak sedikit terkejut. Apakah orang ini mempunyai khayalan akan dianiaya? Yang Wan berkata, karena kamu bersedia menjadi saudara perempuan dan laki-laki King Tan seumur hidup, maka aku tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang sulit. Apa artinya? Lu Yun memandang Yang Wan dengan bingung, samar-samar merasa bahwa wanita ini sedikit berbeda dari dua orang yang pernah dia temui sebelumnya. Yang Wan menghela nafas dan berkata, yah, awalnya aku memberimu Yang Ding ini sebagai tanda. Ketika kamu datang ke alam tengah dunia roh suatu hari nanti, kamu dapat menikahi King Tan secara terbuka dan jujur, tapi sekarang sepertinya aku ingin. Brengsek, Lu Yun langsung tercengang. Ternyata apa yang baru saja dia katakan, bahwa dia dan suster King Tan tidak lagi bersaudara di masa depan, itulah yang dia maksud. Kesalahpahaman yang besar, Lu Yun berkata dengan sedih, sebenarnya, ini bukannya tanpa diskusi. Saya orang yang sangat banyak bicara. Anda bertanya lagi, asal berani bertanya, saya berani setuju. Yang Wan menghela nafas dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin mempermalukanmu, jadi ayo kita lakukan. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Lin King Tan. Nak, kamu telah mempercayakan hatimu kepada orang yang salah. Pria ini hanya ingin menjadi kakak dan adikmu seumur hidupnya. Dia tidak punya ide lain sama sekali, jadi kamu tetap perlu mengendalikan emosimu. Ibu akan memilih pria yang lebih baik untukmu nanti. Lin King Tan tersipu, Bu, apa yang kamu bicarakan? Saya selalu menganggap Lu Yun kecil sebagai adik laki-laki saya. Saat dia berbicara dengan Yang Wan barusan, ketika dia menyebut Lu Yun, Yang Wan bertanya padanya apakah itu benar-benar hanya hubungan antar saudara. Lin King Tan ragu-ragu sejenak, tapi Yang Wan memahami pikirannya. Oleh karena itu kejadian tadi, Lin King Tan tidak pernah menyangka ibunya akan menggoda Lu Yun seperti ini. Lu Yun hampir menangis. Wanita jalang ini tidak bermain sesuai aturan. Sayang sekali, kesempatan yang bagus. Yang Wan mendekat ke telinga Lin King Tan dan membisikkan sesuatu. Dia melihat pipi Lin King Tan semakin merona, dan dia dengan hati-hati mengintip ke arah Lu Yun. Berbisik sebentar, Yang Wan berkata, baiklah, nak, karena kamu telah membuat keputusan, pergilah dan ucapkan selamat tinggal dengan benar. Lin King Tan mengangguk. Pertama, dia menghampiri Liu Yaner dan yang lainnya dan mengungkapkan pikirannya. Kakak kedua, alam pusat macam apa yang sebenarnya ingin kamu datangi? Liu Yaner jarang memanggil kakak kedua. Dia biasa memanggil Lin King Tan dengan nama depannya. Lin King Tan berkata, saya baru saja kembali untuk melihat-lihat, dan kita akan segera bertemu lagi. Kakak perempuan tertua telah pergi, dan sekarang kakak perempuan kedua juga akan pergi. Kakak beradik itu sedikit sedih, tetapi mereka semua tahu bahwa perpisahan sementara hanya untuk reuni yang lebih baik di masa depan. Karena itu, semua orang dengan cepat kembali bersemangat. Akhirnya, Lin King Tan menghampiri Lu Yun. Tanpa banyak bicara, dia hanya tersenyum lembut dan berkata, adik, aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu lagi, tapi kali ini kamu tidak perlu mengucapkan selamat tinggal. Ketika dia datang ke Kunlun dari dunia sekuler sebelumnya, Lu Yun lah yang mengirimnya ke sini. Kali ini ketika dia pergi ke alam tengah, Yang Wan ada di sana tidak ingin Lu Yun menunda urusannya karena dirinya sendiri. Lu Yun melangkah maju dan memeluk Lin King Tan. Tidak perlu terlalu sentimental. Bayangkan saja saat suster King Tan kembali ke rumah orang tuanya. Lu Yun menghibur dirinya sendiri seperti ini. Selesai mengucapkan selamat tinggal, Lin King Tan hendak pergi bersama Yang Wan. Pada saat ini, Yang Wan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan lampu hijau menyala, langsung menuju ke arah Lu Yun. Dua kuali hijau Yin dan Yang awalnya berpasangan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Lu Yun menerima tripod hijau dan menunjukkan senyuman, jangan khawatir, saya akan pergi ke wilayah tengah untuk segera menemuimu, calon ibu mertuaku. Setelah meninggalkan paviliun Yuntian, Cao Tuo mau tidak mau bertanya, Ibu, mengapa Ibu memberikan Qingding yang begitu berharga kepada anak laki-laki itu? Apa yang Ibu sukai dari dia? Setiap bagiannya. Petik 2, petik 2. Yang Wan tidak memberitahu Cao Tuo bahwa dia merasakan aura Kaisar Qing dari Lu Yun, dan juga membenarkan dengan Lin King Tan bahwa Lu Yun memang pewaris wasiat Kaisar Qing. Sebenarnya ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Qing, dan setiap orang yang telah menerima warisan tersebut layak untuk berinvestasi. Yang Wan mempertaruhkan masa depannya pada Lu Yun. Beberapa orang memasuki kabut Gunung Jiesing. Tapi itu tidak butuh waktu lama.
Tiba-tiba, beberapa sosok keluar. Salah satunya adalah tetua berhidung bengkok dari Sekte Xuanri bernama Su, dan beberapa orang yang datang bersamanya semuanya mengenakan pakaian mewah dan memancarkan aura bangsawan. Apakah Suke yang baru saja kamu bicarakan itu benar-benar kuat? Tanya seorang pria parubaya dengan wajah datar. Penatua Su mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Wu, dia adalah orang paling jahat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia tidak lebih buruk dari para jenius di peringkat bumi. Jika bukan karena usianya, saya pikir dia bahkan bisa berada di peringkat surga." "Oh, kalau begitu aku ingin melihatnya." Pria parubaya bernama Wu mengangkat alisnya dan berkata. Tidak lama setelah Lin Qingtan pergi, suasana hati Lu Yun belum juga tenang. Tiba-tiba, beberapa orang lagi datang dan berkata mereka ingin bertemu dengannya, penguasa paviliun Yuntian. "Apakah kamu mendapat masalah hari ini?" "Ada banyak hal." Lu Yun dengan sabar menemui para tamu. Melihat Penatua Su dari Sekte Xuanri, Lu Yun berpura-pura tidak mengenalinya dan bertanya, "Apa pekerjaan kalian?" Penatua Su menatap Lu Yun, sedikit bingung. Sosoknya sangat mirip, dan dagunya serupa, tetapi orang lain sepertinya tidak mengenalinya. Penatua Su tidak punya pilihan selain bertanya, "Saudaraku, apakah Anda kenal seseorang bernama Suke? Apa yang kamu inginkan darinya?" Lu Yun tidak menunjukkan ekspresi apapun. Penatua Su terus menatapnya tanpa melihat petunjuk apapun, jadi dia memperkenalkan, "Ini adalah Tuan Wu, orang kepercayaan Raja Kingsu. Saya mendengar tentang kejeniusan Tuan Suke dan datang ke sini untuk mengundang saya." "Mengundang?" Lu Yun sedikit terkejut dan menatap Guru Wu. Penatua Su hendak berbicara ketika Guru Wu berkata dengan tidak sabar, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Biarkan saja Suke yang berbicara. Sekte Xuanri adalah wilayah Kingsu, sedangkan Kunlun adalah wilayah rahasia kecil yang melekat pada Sekte Xuanri, jadi Tuan Wu merasa tidak perlu berbicara omong kosong dengan Lu Yun. Dia ingin bertemu Suke, bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk mendapatkan perintah." Keren abis. Lu Yun menyipitkan matanya sedikit, berpikir sejenak, dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan pergi melihat apakah dia punya waktu." Penatua Su dengan cepat berkata, "Saudaraku, ini bukan masalah waktu, tetapi permintaan Guru Wu untuk menemui Suke. Dia bilang kita harus menemuinya." Melihat Lu Yun berani bersikap sombong, Tuan Wu segera mengerutkan kening dan terlihat tidak senang. Puncak transformasi ilahi. Tubuh Lu Yun bergetar, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Kekuatan orang ini lebih tinggi daripada Wan Chuan, pemimpin Sekte Xuanri. Jika, seperti Wan Chuan, dia memiliki kekuatan magis yang juga dewa, akan sangat merepotkan untuk menghadapinya. Mayat ilahi dapat membunuhnya. Penatua Su hampir berhenti bernapas dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Wu, mohon tenang dan biarkan saya berbicara dengannya." Penatua Su memanggil Lu Yun ke samping dan membujuknya, "Saudaraku, Tuan Wu tidak memiliki niat buruk. Dia hanya menghargai bakatnya dan ingin Tuan Su mewakili Kingsu untuk berpartisipasi dalam perjamuan api ilahi." Lu Yun berkata dengan heran, "Perjamuan api ilahi? Apa itu?" Penatua Su memandang dengan hormat dan berkata, "Perjamuan api ilahi adalah pesta yang diadakan oleh kerajaan api ilahi. Para jenius dari semua lapisan masyarakat akan hadir. Jika Tuan Su dapat bersinar di perjamuan api ilahi, dia pasti akan sangat dihormati oleh Kaisar." Dikatakan, Penatua Su menghela nafas dalam hatinya. Alam rahasia Kunlun telah ditutup begitu lama sehingga ia bahkan tidak mengetahui tentang perjamuan api ilahi. Lu Yun bertanya, apa manfaatnya mendapatkan rasa hormat dari Kaisar? Petik 2, petik 2. Penatua Su terdiam sesaat dan memandang Lu Yun seolah dia orang asing. Apa manfaatnya? Dihormati oleh Kaisar adalah keuntungan terbesar. Sumber daya budidaya apa yang tidak tersedia? Penguasa paviliun Yuntian tampaknya tidak terlalu pintar. Penatua Su berkata, "Tuan Muda Su dilatih oleh paviliun Yuntian Anda. Jika dia dapat menarik perhatian orang, reputasi paviliun Yuntian Anda akan menyebar di masa depan, dan Anda tidak lagi harus menyerah pada Kunlun. Menurutku menyenangkan tinggal di Kunlun." Petik 2, petik 2. Saya tidak dapat melanjutkan pembicaraan hari ini. Penatua Su tidak bisa berkata-kata. Untungnya, Lu Yun selanjutnya berkata, "Oke, saya akan memanggilnya keluar." Penatua Su mengangguk, dan ketika Lu Yun berbalik, dia tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar, Tuan Wu masih ingin menanyakan sesuatu padamu." Lu Yun tiba-tiba tampak bingung. Penatua Su menghampiri Guru Wu dan berkata dengan hormat, "Sudah beres." Wajah Tuan Wu terlihat lebih baik sekarang, lalu dia mengeluarkan sebuah dis, memandang Lu Yun dan berkata, "Apakah Anda memiliki garis keturunan bangsawan di sini?" Mata Lu Yun menyipit. Benar saja, dia datang menemui Lu Oli. "Saya kebetulan mendengar tentang seorang jenius bernama Suke, jadi saya mencoba untuk memenangkan hatinya." Mata Lu Yun tertuju pada cakram di tangan Tuan Wu. Seharusnya seperti itu, bisa merasakan keberadaan darah bangsawan. Ya, Lu Yun tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mengakuinya begitu saja.
Biarkan dia keluar menemuiku. Lu Yun tidak menjawab, berbalik dan pergi, yang membuat Tuan Wu sedikit lebih tidak senang, tapi dia tidak mengambil tindakan, tapi menunggu dengan sabar beberapa saat. Lu Yun menemukan Luo Li, adik ketujuh, orang-orang dari Kekaisaran Shen Huo ada di sini untuk mencarimu, apakah kamu akan pergi? Selama ini, Luo Li telah siap secara mental, dan kepergian kedua saudara perempuannya membuatnya merasa bahwa dia harus menempuh jalannya sendiri. Lebih-lebih lagi, tidak ada cara untuk bersembunyi. Luo Li hanya setuju. Lu Yun berkata, jangan khawatir, aku akan pergi bersamamu, karena Suke yang mereka cari adalah aku. Jadi begitu, Luo Li tiba-tiba merasa lebih nyaman. Lu Yun mengenakan topeng dan muncul di hadapan Tuan Wu lagi sebagai Suke, bersama dengan Luo Li. Saat Tuan Wu melihat Luo Li, dia tercengang. Untuk membuktikan identitasnya, Luo Li berinisiatif membuka telapak tangannya dan memperlihatkan segel api ilahi. Tubuh Tuan Wu tiba-tiba bergetar, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata, Wu Chang memberi penghormatan kepada putri ketujuh. Beberapa orang di belakangnya juga berlutut di tanah. Penatua Su hanya tahu bahwa Wu Chang ada di sini untuk mencari seseorang, dan tidak mengetahui identitas Luo Li. Ketika dia mendengar bahwa dia adalah seorang putri, dia langsung ketakutan dan berlutut di tanah. Ekspresi Lu Yun seaneh mungkin. Dia benar-benar seorang putri. Intinya, peringkat ketujuh itu suatu kebetulan. Meskipun Luo Li sudah siap secara mental, dia masih sedikit terkejut ketika mengetahui identitasnya, tapi kemudian dia terlihat kesal dan berkata, kita telah berpisah selama bertahun-tahun, bukankah mereka ingin bertemu denganku? Tentu saja semua orang tahu siapa yang dimaksud Luo Li. Ya, jika Anda benar-benar merasa kasihan pada putri Anda, bahkan sebagai seorang kaisar, sesibuk apapun Anda tidak boleh melakukannya. Terjadinya situasi ini hanya menunjukkan bahwa kaisar itu kejam. Tapi yang membuat Luo Li semakin kesal adalah meskipun kaisar tidak datang, ibunya pun tidak ada di sini. Hati Luo Li dipenuhi kekecewaan. Mungkin, bahkan jika dia pergi ke ibu kota kekaisaran, cuacanya tidak akan sehangat yang dia bayangkan. Ekspresi rumit muncul di mata Wu Chang dan dia berkata, putri ketujuh, masalahnya agak rumit. Ketika Anda tiba di rumah Kingsu, pangeran secara alami akan menjelaskannya kepada Anda. Apakah kamu Suke? Setelah memberi hormat kepada Luo Li, Wu Chang berdiri dan menatap Lu Yun. Saat ini, aura Lu Yun telah berubah. Lu Yun menahan suaranya dan berkata, ya. Baru saja selesai menjawab. Detik berikutnya, Wu Chang memukul dengan keras. Luo Li terkejut dan berkata, apa yang kamu lakukan? Wu Chang tidak menjawab dan terus menyerang Lu Yun. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak memahami pikirannya? Dia jelas ingin menguji kekuatannya sendiri. Karena dia memutuskan untuk menemani Luo Li ke ibu kota kekaisaran, Lu Yun tentu saja tidak bisa mengecewakan Wu Chang, jadi dia memutuskan untuk memamerkan keahliannya, dan energi pedang yang sebenarnya melonjak. Ledakan, Lu Yun mundur dengan kasar. Wu Chang menghentikan tangannya tepat waktu dan berkata dengan tenang, cukup memuaskan. Ya, Lu Yun menyeringai, dan jiwanya keluar. Hanya ada suara yang tajam, dan lingkaran cahaya keluar dari tubuh Wu Chang, membuat matanya lebih cerah. Bagus, evaluasi Wu Chang langsung berubah. Suara tajam tadi dibuat oleh senjata pertahanan jiwa dewa yang dia kenakan. Sebagai orang kepercayaan Raja Kingsu, Wu Chang mengenakan senjata pertahanan jiwa dewa tingkat tinggi, tetapi senjata itu dirobek oleh Lu Yun, jadi penilaiannya terhadap Lu Yun langsung lebih tinggi beberapa tingkat. Orang ini memenuhi syarat untuk mewakili Kingsu untuk berpartisipasi dalam perjamuan api ilahi ibu kota kekaisaran. Wu Chang menghentikan tangannya dan berkata, ikutlah denganku menemui pangeran. Setelah berbicara, dia menatap Luo Li lagi. Ketika dia menyerang Lu Yun barusan, putri ketujuh tampak sangat cemas. Tampaknya pria bernama Suke ini memiliki beban yang besar di hati putri ketujuh. Wu Chang sangat bijaksana. Luo Li juga bereaksi saat ini. Wu Chang sedang menguji, dan dia menghela nafas lega dan berkata, sebelum aku pergi ke Kingsu bersamamu, aku masih memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Memahami. Wu Chang mengangguk. Luo Li memandang Lu Yun dan berkata, kecil. Suke, ikut aku untuk mengucapkan selamat tinggal pada saudara perempuanku. Bagus. Keduanya berbalik dan pergi. Kembali ke kamar pribadi dan jelaskan niatmu untuk pergi kepada saudara perempuan yang tersisa. Berangkat lagi. Beberapa orang tampak sedikit sentimental dan mengenang. Slip pesan Lu Yun tiba-tiba bergetar, dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Lu Qinghe, mengatakan bahwa beberapa biksu ingin bertemu dengannya. Begitu kata biksu disebutkan, Lu Yun langsung menebak identitas pihak lain. Apakah benda tua dan bengkok ini akhirnya mau muncul? Lu Yun dengan marah bergegas ke tempat yang dikatakan Lu Qinghe. Sungguh, itu adalah guru Tian Xuanzi yang tidak bertanggung jawab, guru Tian Miaozi yang biasa-biasa saja, dan beberapa rekan murid dari sekte pencuri Tian. Pertunjukan kekuatan yang begitu besar. Kemarahan Lu Yun segera menghilang,
terutama ketika dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan mata sedalam sumur kuno. Lu Yun merasa terguncang dan samar-samar menebak identitas orang lain. Tian Xuanzi menyipitkan matanya, melangkah maju sambil tersenyum, dan berkata dengan antusias, "Haha, muridku yang baik, tidak bertemu denganmu selama 1 hari seperti 3 musim gugur. Aku sangat merindukanmu hingga aku tidak bisa tidur di malam hari." Petik 2. Apakah saya mengenal Anda? Lu Yun memutar matanya ke arah Tian Xuanzi, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Haha, haha. Tian Xuanzi tampak malu. Tian Miaozi datang untuk menyelamatkan dan berkata, "Lu Yun, jangan salahkan tuanmu, dia juga punya alasannya sendiri. Faktanya, setiap kali kamu menemui kesulitan, dia mengawasi dari kegelapan, tetapi tidak mengambil tindakan, dan hanya bertanya apakah kamu marah." Ketika Lu Yun mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Tian Xuanzi memelototi Tian Miaozi dengan ganas, "Anda tidak menyelamatkan pengepungan, Anda jelas menabur perselisihan." Untungnya, beberapa teman siswa tidak tahan dan menjelaskan kepada Tian Xuanzi, "Sebenarnya, gurumu ingin mengambil tindakan, tetapi dia dibujuk oleh Tian Miaozi. Ambil saja terakhir kali kita menghadapi mayat para dewa, gurumu melakukannya di depan kita. Dia mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi padamu, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membalaskan dendammu. Apakah begitu?" Lu Yun memandang Tian Xuanzi dengan curiga. Tian Xuanzi tersenyum dan melambaikan tangannya, "Tidak layak disebutkan, tidak layak disebutkan. Saya selalu percaya bahwa Anda dapat menyelamatkan hari ini." "Oke, aku memaafkanmu," Lu Yun berkata dengan murah hati. "Apa yang bisa saya lakukan dengan master di warung seperti itu? Tidak mungkin memutuskan hubungan guru-murid." Tian Miaozi tidak senang. "Apa maksudmu kamu dihentikan olehku? Pria Bao, mari kita mulai berbisnis, ini kakak senior kita, Tian Suzi. Lu Yun, tolong segera beri hormat kepada pemimpinnya." Hati Lu Yun bergetar. Benar saja, itu dia. Kultivator menakutkan yang memiliki metode ampuh untuk menutupi langit dan matahari, dan dapat menyegel seluruh Kunlun sendirian. Jika mereka belum pernah mendengar tentang perbuatannya sebelumnya, tidak akan ada yang mengira bahwa lelaki tua yang berpakaian sederhana, bahkan jorok, bisa menjadi keberadaan yang begitu menakutkan. Bukankah dia gila? Mungkinkah tuan yang tidak jujur ini menipunya lagi? Lu Yun diam-diam memarahi Tian Xuanzi, lalu berhenti, memandang Tian Xuanzi dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, terima kasih." Dia memperlakukan dirinya sendiri seperti pion dan bermain-main, dan dia masih ingin memujanya, hanya dalam mimpinya. Lebih-lebih lagi, dia tidak bergabung dengan sekte pencuri secara sukarela. Lu Yun juga memiliki sedikit emosi. Semua orang di sekte Tianpi sepertinya sudah menduga reaksi Lu Yun. Mereka tidak marah karena kekasarannya. Ya, dia memiliki karakter yang Tiandao. Tian Suzi berbicara perlahan, dengan nada berubah-ubah. Dia menatap Lu Yun dengan sepasang mata lembut, dengan senyuman tipis. Si kecil mampu tumbuh hingga saat ini dan dia tidak kecewa. Tian Suzi tersenyum lembut dan berkata, "Jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda dapat bertanya sekarang dan saya akan berusaha sebaik mungkin menjawabnya untuk Anda." Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, dan Lu Yun ingin mencatat dan menuliskannya. "Aku lebih ingin tahu, bagaimana kabar orang tuaku sekarang?" Dibandingkan dengan rencana besar mereka, Lu Yun lebih ingin tahu apa yang terjadi dengan orang tuanya sekarang. Menurut apa yang dikatakan Tuan Yu sebelumnya, ibunya adalah reinkarnasi dari roh peri. Sekarang dia hanya mati secara fisik, tetapi jiwanya diambil oleh ayahnya. Lu Yun sangat ingin mengetahui situasi mereka saat ini. Tian Suzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak Gunung Jiesing ditutup, ayahmu pergi ke dunia roh, dan aku menjadi gila karena alasan khusus, jadi aku tidak tahu seperti apa orang tuamu sekarang." Petik 2. Keterampilan Taomu sangat kuat, tidak bisakah kamu mendeteksinya? Lu Yun bertanya dengan penuh semangat. Tian Suzi tiba-tiba terdiam.